Komplotan pelaku yang merupakan spesialis pembobol toko dan rumah kosong asal Pasuruan yang kerap beraksi di Kota Malang berhasil diringkus petugas kepolisian Satreskrim Polsek Klojen. Dari penangkapan para pelaku tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang berhasil dicuri. 3 orang komplotan pelaku yang merupakan spesialis pembobol toko dan rumah kosong asal Pasuruan berhasil dibekuk petugas kepolisian Satreskrim Polsek Klojen pada hari Selasa kemarin di wilayah Pasuruan. Ketiga pelaku ini yang berinisial AM berusia 48 tahun, MN berusia 34 tahun, dan AJJ berusia 28 tahun. Ketiga komplotan pelaku ditangkap setelah pada tanggal 16 Maret lalu melakukan aksi pencurian dengan membobol toko Sumber Makmur di Jalan Muhammad Yamin, Klojen, Kota Malang. Dari penangkapan ketiga pelaku ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 7 unit iPad dan 1 unit laptop. Kapolsek Klojen, Kompol Natsir Syahbasri menjelaskan bahwa ketiga komplotan pelaku ini ditangkap berkat hasil olah TKP dan rekaman CCTV. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku AM di Pasuruan. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku lain yakni MN dan AJJ. Ketiga pelaku diketahui membobol toko Sumber Makmur dan berhasil mencuri 8 unit iPad dan 7 unit laptop. Barang hasil curian kemudian dijual dengan harga mulai dari Rp700.000 hingga Rp2,5 juta. Selain membobol toko Sumber Makmur, para pelaku juga diketahui kerap melakukan aksi di Kota Malang dengan sasaran yakni toko dan rumah kosong. Akibat perbuatan yang dilakukan, ketiga pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian ini akan dijerat pasal 363 Junto, pasal 480 dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Unit Reskrim Polsek Klojen bisa mengamankan tersangka pembobolan toko Sumber Rezeki, Sumber Makmur, Jalan Profesor Muhammad Yamin. Ini kejadian pada tanggal 15, dilaporkan tanggal 16 Maret dini hari. Berbekal dari olah TKP, pada saat dari Senin pagi, kita bekerjasama dengan Inavis, kemudian kita melakukan olah TKP. Pada saat tanggal 16 itu ada beberapa petunjuk dari CCTV, kemudian beberapa keterangan. Setelah kita olah TKP, baru kita kembangkan. Awalnya kita mengamankan tersangka atas nama AM. Dari tersangka AM ini bisa dikembangkan, kita bisa mengamankan 2 tersangka lagi di tempat yang berbeda, yaitu tersangka M dan tersangka AJJ. Untuk selanjutnya, dengan kejadian ini, saya sebagai Kapolsek Klojen mengimbau kepada masyarakat terkait kejadian ini, ke depan jangan sampai rumah yang kosong ditinggalkan oleh penghuni. Sedianya harus ada yang mengawasi, harus ada yang menjaga, sehingga untuk niat kesempatan daripada seseorang untuk melakukan perbuatan itu bisa digagalkan karena memang sudah ada penjaganya. Simon Alfredo melaporkan. Pengadilan Negeri Malang melalui jurusitanya melakukan eksekusi tanah di kawasan Sumberjo, Kecamatan Batu. Dalam eksekusinya, Pengadilan Negeri Malang yang didampingi sejumlah muspika Kecamatan Batu melakukan pemasangan banner di lokasi objek termohon. Lahan seluas 1.345 meter persegi di kawasan perumahan Bukit Pinus, Desa Sumberjo, Kecamatan Batu dieksekusi jurusita Pengadilan Negeri Malang. Eksekusi yang dilakukan aparat gabungan bersama tim jurusita Pengadilan Negeri melakukan pengosongan lahan di kawasan perumahan Bukit Pinus ini tidak tampak adanya perlawanan dari pihak termohon maupun pemohon. Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Malang menjelaskan, dasar eksekusi hasil lelang yang dilakukan oleh pemenang lelang. Lahan yang dikosongan merupakan hasil putusan gugatan dalam persidangan antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri Tuban. Namun akhirnya di fakta persidangan ini dimenangkan pihak penggugat dan dilelang melalui KPKNL Malang.
Lahan 1.345 meter persegi sebelumnya merupakan kasus harta bersama yang dimiliki warga asal Tuban. Sebelumnya eksekusi lahan ini merupakan keputusan sidang gugatan di Pengadilan Negeri Tuban, kasus gugatan harta bersama dari warga asal Kabupaten Tuban. Jadi pelaksanaan eksekusi pengosongan ini kami lakukan adalah berdasarkan pemenang lelang yang kita laksanakan di KPKNL Malang, Kota Malang pada tanggal 3 Juni 2020. Jadi setelah ada pemenang lelang, akhirnya pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Malang. Sehingga pada hari ini kita laksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang nomor 13 garis miring eksekusi garis miring 2020 garis miring PN Malang. Jadi dasarnya itu adalah dari pemenang lelang yang diadakan oleh KPKNL berdasarkan permintaan Pengadilan Negeri Malang. Ini kalau kasusnya ini dari PN Tuban, kami melaksanakan delegasi, tapi sudah kami laksanakan, tapi terhadap permohonan eksekusi ini dilakukan oleh pemenang lelang. Itu aja. Yanto Yancong melaporkan. Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras dari luar ditolak oleh petani padi di seluruh Indonesia. Di Kota Malang, sejumlah petani menolak rencana impor beras karena khawatir harga gabah akan turun dan petani akan merugi. Sejumlah petani di Kota Malang dengan menolak rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah. Petani khawatir jika beras impor masuk, maka harga gabah akan turun dan petani merugi. Saat ini harga gabah petani yang dijual dengan kisaran harga Rp56.000 per kilo dinilai masih belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani. Mengingat harga operasional khususnya pupuk dan perawatan semakin tinggi. Sarmin, salah satu petani sawah di Kota Malang, mengatakan bahwa dirinya menolak rencana pemerintah untuk melakukan impor beras. Ia mengatakan jika stok beras di Indonesia sudah mencukupi, pemerintah tidak perlu melakukan impor beras. Apabila pemerintah tetap akan melakukan impor beras, maka harga jual gabah petani akan turun dan petani terancam merugi. Petani di Kota Malang berharap agar pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan bantuan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil panen petani. Sementara itu, selain biaya operasional yang mahal, pedagang juga khawatir karena serangan hama yang mengancam tanaman padi membuat hasil panen akan berkurang. Ya, saya menolak, Mas. Biaya operasional itu sekarang biar naik kayaknya. Terus nanti lah kalau harga saya itu turun gimana? Kalau sekarang harga gabah berapa Pak per kilo? Kalau sekarang harga gabah 56 apa 55 gitu. Kan naik turun. Pak, seharusnya pemerintah ini seperti apa sih Pak? Selain mengimpor beras ini? Ya seperti kalau petani? Indonesia udah mencukupi lah ngapain impor, Mas? Kan gitu, Mas. Simon Alfredo melaporkan. Akibat terjadi longsoran beberapa kali, kondisi jembatan di Jalan Raya Jabung mengalami kerusakan parah. Akses jalan penghubung Jabung ini hanya bisa dipergunakan satu lajur jalan. Bawah jembatan ditutupi longsoran pohon besar yang baru tumbang dan tembok pembatas sungai dengan lahan pertanian sebagian besar sudah runtuh. Banyak pihak berharap segera ada perbaikan untuk kelancaran aktivitas warga masyarakat. Beginilah pemandangan di wilayah Jalan Raya Kementerian Jabung, Kabupaten Malang. Kondisi badan jalan ditutup akibat terjadi longsoran tanah yang sudah berlangsung cukup lama dan terjadi beberapa kali. Jalan Raya Kementerian ini menghubungkan antar desa di wilayah Jabung maupun jalan menuju ke kawasan Nongko Jajar Pasuruan. Kerusakan badan jalan ini terjadi sejak musim hujan tahun lalu dan longsoran hanya pada pinggir badan jalan saja. Memasuki musim penghujan tahun ini, longsoran kembali terjadi lagi dan lebih parah sehingga longsoran lebih lebar memakan badan jalan. Longsoran ini terjadi diduga akibat derasnya aliran air pada saat hujan turun sehingga menggerus pondasi jembatan, sehingga lama-kelamaan pondasi runtuh dan badan jalan ikut runtuh. Tidak hanya itu, pohon di pinggir jembatan juga ikut runtuh pada saat hujan deras turun beberapa hari yang lalu. Akibatnya satu lajur jalan ditutup dan satu lajur jalan lainnya dipergunakan untuk melintas kendaraan dari dua arah yang berlawanan.
Menurut salah seorang warga menjelaskan, kondisi jembatan semakin parah kerusakannya pada musim penghujan dan sudah ada peninjauan dari pihak terkait. Di lokasi terlihat longsoran sudah memakan hampir seluruh lebar badan jalan pada satu lajur jalan. Banyak pihak berharap jembatan segera ada perbaikan agar aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Terlebih akses jalan juga banyak dilintasi truk berat pengangkut material bangunan dan lainnya. Kapan Mas jembatan itu robohnya? Sekitar 5 bulan yang lalu. Tapi kan itu dulu berapa kali tuh runtuhannya? 2 kalian. 2 kali sini yang besar ya? Iya. Dengar-dengar sudah ada perbaikan ya? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Iya. Berarti ini satu jalur yang masih dipakai. Itu Iya. hampir separuh, habis. hampir habis ya? Iya. Itu pas hujan ya? Iya. Ini juga ada kelihatan longsoran kayu ya sekarang Iya, ya? ada longsoran kayu. Kapan di longsoran kayunya? Sekitar 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu? Iya. Itu ketika hujan berarti ya? Hujan deras. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat tidak ada pembatasan tonase berat beban kendaraan yang melintas dan saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik, berdampak pada kerusakan jalan alternatif penghubung di wilayah Dau, Kabupaten Malang. Untuk kelancaran kendaraan yang melintas, warga menambal lubang dengan material seadanya. Beginilah yang terlihat di Jalan Dusun Keraguman Dau, Kabupaten Malang. Jalan alternatif yang menghubungkan antara desa dan dusun di wilayah Dau ini banyak dilintasi kendaraan baik roda 2, roda 4, dan truk pengangkut material bangunan. Akibatnya tidak ada pembatasan berat beban kendaraan yang melintas sehingga berdampak pada kerusakan badan jalan. Jalan berlubang dan bergelombang sehingga mengganggu kelancaran aktivitas kendaraan. Tidak hanya itu, ketika hujan turun, maka lubang jalan dipenuhi air hujan sehingga lubang jalan semakin lebar dan dalam, serta jalan menjadi bergelombang. Kerusakan jalan ini terjadi pada penghujan tahun ini karena fungsi saluran drainase yang tidak optimal, sehingga air meluap ke badan jalan yang menyumbang kerusakan aspal jalan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, ramainya kendaraan yang melintas menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan dan berharap ada pengaturan berat beban kendaraan sesuai peruntukannya, agar aspal jalan bisa awet dan arus kendaraan juga lancar. Di lokasi terlihat lubang jalan sudah ditambal oleh warga dengan material seadanya untuk membantu pengguna jalan agar bisa melintas dengan lancar. Banyak pihak berharap memasuki kemarau jalan ada perbaikan agar aktivitas bisa lancar dan juga ada pengaturan berat tonase kendaraan yang melintas agar jalan bisa lebih awet dan tidak cepat rusak. Kalau sepengetahuan saya, jalan tersebut memang kondisinya memang udah nggak layak untuk dibuat jalan raya lah. Jalan intinya ini kan bukan jalan protokol, cuman kan tetap untuk alternatif, misalkan ada kemacetan atau apa kan lewatnya lewat sini. Untuk struktur jalan memang bukan difasilitaskan untuk kendaraan besar, untuk misalkan truk atau apa itu kan ini bukan intinya tidak semestinya lah kendaraan besar lewat di sini. Bukan diperuntukkan untuk kendaraan besar. Apa pengaruh faktor hujan juga Pak? Salah satunya itu bisa jadi kan faktor hujan karena curah hujan kan nggak bisa. Nah, otomatis jalan di sini rusaknya curah hujan, satu drainase kurang memadai situ. Jadi kerusakan tersebut bukan hanya karena kendaraan besar tapi juga fasilitas yang kurang. Harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya Pak? Kalau harapan saya mudah-mudahan Pemkab bisa segera menindaklanjuti tentang jalan ini karena ini kan untuk kebersamaan, milik bersama bukan pribadi lah atau perseorangan. Iwan Hikmawan melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Batu bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN akan menyelenggarakan pendataan keluarga 2021 untuk memotret kondisi keluarga Indonesia saat ini demi membangun keluarga yang berkualitas. Usai menggelar orientasi pendataan keluarga di sejumlah desa kelurahan di Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Batu
juga menggelar kegiatan serupa di Kecamatan Bumi Aji. Bertempat di Balai Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji, DP3AP2KB Kota Batu menggelar orientasi pendataan keluarga 2021 bagi kader pendata dari 3 desa, yaitu Desa Bumi Aji, Desa Bulukerto, dan Desa Gunung Sari. Pendataan keluarga ini memotret kondisi keluarga sesuai dengan tujuan untuk membangun keluarga berkualitas. Pendataan keluarga 2021 rencananya dilaksanakan pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 dan dilakukan oleh kader petugas pendata BKKBN yang sudah terlatih serta penyuluh keluarga berencana di seluruh Indonesia. Para petugas akan mengumpulkan data terkait dengan kependudukan data keluarga berencana dan data tentang pembangunan keluarga. Data itu nantinya digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat kebijakan dan program bagi pemerintah pusat maupun daerah. Juga bisa membantu dalam penanganan stunting dengan BKKBN telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting nasional. Kepala UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB Malang, Nyigit Wudi Amini menjelaskan, jika pendataan merupakan kegiatan rutin 5 tahun untuk mendapat data yang valid terkait keluarga Indonesia, terkait data demografi, data keluarga berencana, dan data tentang pembangunan keluarga. Data ini nantinya akan tersimpan dalam basis data keluarga Indonesia atau BDKI sebagai gambaran dan data yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan masyarakat, terutama dalam pembangunan keluarga. Jadi pendataan ini kan kegiatan rutin 5 tahun sekali ya yang dilakukan oleh negara kita. Nah ini tujuannya adalah untuk memperoleh data basis tentang pasangan usia subur dengan segala kondisi keluarganya. Apakah misalnya ya, apakah dia pakai alat kontrasepsi atau tidak, apakah dia sudah aktif di kegiatan kelompok kegiatannya di masyarakat, apakah dia juga ada di sana ukuran-ukuran indeks kebahagiaan untuk pembangunan keluarga juga ada. Ada berapa kriteria Bu yang nanti yang didata oleh petugas? Jadi secara umum ada 3 data utama ya, ada 3 data utama yaitu data demografi atau data kependudukan, kemudian yang kedua data tentang keluarga berencana, dan yang ketiga data pembangunan keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Batu, MD Porkan mengatakan sejauh ini Dinas sudah melakukan sosialisasi dan orientasi kepada kader pendata. Di Kota Batu ada sekitar 400 kader pendata yang akan disebar di desa, kelurahan sekota Batu. Ada 2 teknik yang akan digunakan dalam pendataan keluarga tahun ini, yaitu dengan formulir dan juga melalui smartphone untuk memudahkan pendataan keluarga 2021. DP3AP2KB Kota Batu sendiri sengaja melibatkan ibu-ibu sebagai kader pendata di samping lebih luas, juga agar data yang dihasilkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Harapannya output dari hasil pendataan bisa digunakan sebagai basis data atau bahan evaluasi program-program BKKBN ke depannya, baik itu nanti yang menyangkut 3 unsur, yang pertama itu kependudukan atau demografinya, yang kedua pembangunan keluarganya, yang ketiga adalah keluarga berencana. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kesiapan desa-desa dan kelurahan, 24 desa dan kelurahan di Kota Batu dalam melaksanakan pendataan keluarga tahun 2021. Kita tegak lurus dari pusat, kemudian perwakilan pusat yang ada di daerah, yaitu dari perwakilan provinsi BKKBN Provinsi Jawa Timur, kita sudah bersinergi, sudah sering berkoordinasi dalam rangka untuk mensukseskan program nasional di bidang pendataan keluarga tahun 2021. Yanto Yancong melaporkan.